Oke, saya boleh interupsi ya pada pertanyaan. Nah, kemudian respon yang terjadi pada seseorang itu sangat cepat, ya, itu disebut dengan respon early effect of radiation. Itu dalam menit atau hari. Kok saya kena radiasi langsung gatal-gatal, langsung pasang merah, langsung pusing-pusing. Itu namanya early radiation. Oke, respon cepat atau respon awal. Nah, kalau tidak terobservasi, baru kemudian terlihat pada 6 bulan atau lebih, itu disebut dengan late effect radiation, efek lambat. Oke, ya. Nah, contohnya early effect. Ini contohnya sindrom radiasi akut. Nah, ini pada sel-sel darah, ya, sel darah itu rusak, merah, gitu ya. Nah, kemudian pada pencernaan, pada saraf, kalau pada pencernaan itu maksudnya langsung mual-mual, muntah-muntah. Kalau sisi muntah-muntah itu dari ya. Nah, kalau pada kulit, ya, dan saya sudah sebutkan merah-merah. Nah, pada donat juga bisa, ya, pada alat-alat ekstremitas, kaki, tulang, tangan, ya, itu jadi lemas, gitu ya. Nah, itu early effect, jelas ya. Jadi cepat, bisa dalam waktu menit, bisa dalam waktu jam. Ya. Nah, atau hari lah, dari paling lama hari, ya. Jadi dari pagi di Watson, ya, malam-malam kok pusing-pusing, mual-mual, mungkin karena efek apa tadi, kan? Nah, ini juga. Kemudian yang lain, yang lama itu 6 bulan kemudian, oh dia bisa leukemia, bisa penyakit-penyakit lain seperti ada kanker tulang, ya, kanker paru-paru, tiroid, kanker payudara. Ini efek lama. Jadi karena orang nggak sadar, jadi, ya, nah, kenapa kena kanker payudara ini 6 bulan atau tahun sebelumnya pernah dironsen, ya, dironsen, dosis, ya, jadi harus dosis yang tepat. Nah, kemudian bisa juga terjadi pada kulit, ya, pada donat, kelamin, pada mata, dan yang penting di sini, late respon itu bisa memperpendek umur. Ya, certain lifespan ini pendek umur. Ini saya bisa buktikan, ya. Nah, ada dulu kita punya operator ronsen di sini, yang tahun 90-an, ya. Nah, ini kerja udah lama, sudah ada 30 tahun. Ya. Dia masih muda sebenarnya. 30 tahun dia SMA, berarti 40-an lah, ya. Nah, dia kurus sebenarnya, ya, kurus sebenarnya, tiba-tiba meninggal. Nah, saya yakin, ya, mungkin dia pernah menggunakan proses ini tanpa proteksi, ya, jadi tidak aman. Jadi hati-hati. Dan biasanya kalau ini oke, kemudian gangguan pada genetik, artinya bisa bikin apa? Cacat, dan selalu berbeda. Kenapa bisa cacat? Ya, karena terjadi gangguan genetik. Oke, ya, bisa
diobati? Yang cacat bisa diobati? Tidak bisa. Oke. Ini terjadi karena dosisnya berlebihan dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang terjadi pada janin kalau si ibunya di radiasi? Tapi besok ada diskusi ya. Ya, next lah. Senin ya. Sudah kasih skenario ya. Nah, nanti ada kalau nggak salah yang skenario itu ada ibu yang sedang apa? Hamil. Ya. Apa yang terjadi? Bisa terjadi prenatal death. Artinya apa? Meninggal sebelum lahir. Ya. Kenapa si ibu ini? Ya. Anaknya keguguran. Ya, artinya meninggal sebelum lahir. Ya. Nah, atau pas baru lahir meninggal, namanya neonatal death. Ya. Nah, ada juga ya lahir tapi anaknya cacat, ada gangguan-gangguan. Ya. Nah, ada gangguan pada waktu nanti masa perkembangan si balita. Ya, bisa juga gangguan itu pertumbuhannya terlambat. Jadi kalau calon-calon ibu, ya, nanti kalau misalnya sedang hamil, ya hati-hati kalau kalian di ronsen. Tugas ronsen itu selalu tanya apakah ibu sedang hamil atau tidak. Ya, itu harus diperhatikan. Ya, coba. Oke. Nah, pada manusia ini biasanya kita pantau ya, terutama pada operatornya, ya. Nah, jadi si operator itu, kalau kalian nanti jadi operator, bisa saja kalian jadi operator, kalian punya alat ronsen sendiri, ya, kalian ronsen pasien bisa saja kan, daripada bayar teknisi. Nah, jadi harus apa? Hati-hati, ya. Nah, hati-hatinya bagaimana? Dosis kecil pun itu pasti punya apa? Punya efek. Ya, harus hati-hati. Ya. Nah, kalau dokter gigi, ya dia sih memang hanya fokus di apa? Di rongga mulut. Ya. Tapi kalau si pasiennya, ya, tidak dilindungi, nanti ada alat pelindungannya, ada apronnya dan sebagainya. Nah, yang posisinya salah, ya, itu juga bisa berbahaya. Ya, oke. Nah, ini ada contoh-contoh dari penelitian. Siapa sih orang-orang yang berdampak pada apa? Pada radiasi ini. Siapa katanya? Paling tinggi itu siapa? Profesi apa? Radiologis. Nah, ini dari penelitian ya. Nah, mereka rata-rata apa? Kena kanker darah. Ya, umurnya pendek. Itu hasil penelitian ya di Amerika. Ya. Kemudian korban apa? Korban bom atom. Nah, ini karena cacat-cacat lah, pada apalah segala macam. Ya. Nah, ini juga korban radiasi. Ya. Nah, korban radiasi ini biasanya perusahaan-perusahaan, tahu nggak perusahaan apa yang pernah meledak itu di India? Ayo. Opal. Perusahaan baterai, ya, meledak karena radiasi, semua lingkungannya apa? Ya, pasti dan banyaknya apa? Cacat, ya, gitu. Ya, silakan.
Nah, jadi penambang, ya orang-orang menambang uranium, ya. Kemudian tukang jam, ya. Uranium, ya. Kalau dulu itu jam paling mahal apa sih? Jam tangan. Rolex, ya, dari dulu Rolex paling mahal kan. Nah, kenapa mahal? Ya, karena dulu itu malam-malam bisa kelihatan. Sekarang kan udah ada digital ya, udah lampunya. Kalau dulu nggak ada kan, hanya jarumnya aja kan. Nah, jadi kalau malam dia ada, ada itu, ada iluminasinya. Ya, nah itu terdiri dari apa? Radium, ya, bahan baku radium, ya bahan apa yang memancarkan apa tadi. Kalau dia tiap hari pakai itu tiap hari seumur hidupnya, ya kemungkinan dia kena kanker apa ya, kanker tulang. Nah itu si pemakainya, bagaimana si tukangnya lebih sering lagi kan. Ini contoh-contohnya saja bahwa ada bukti bahwa radiasi itu punya apa? Efek. Nah, gimana caranya? Jadi ini harus diketahui ya. Di pelajaran kita itu harus ini ada radiation exposure atau pemaparan radiasi. Pertama yang terjadi adalah apa? Ionisasi, ya. Ionisasi dan eksitasi. Ya. Nah, kemudian bisa langsung, bisa tidak langsung. Ya, kalau yang langsung dia langsung terhadap molekul. Ya. Nah, kalau yang tidak langsung dia harus lewat apa? Air. Ya. Jadi kalau ada radiasi, ya, nah terhadap sel, ya, radiasi itu menghasilkan apa? Eksitasi dan ionisasi. Ya, kalau langsung ke molekulnya, ya. Kalau tidak langsung, dia harus lewat air. Nah, bisa. Kalau di sini, ya, di sini bisa terjadi kerusakan biokimia, ya. Biokimia. Nah, ini kalau langsung ya bisa terjadi apa? Kematian apa? Sel. Ya, tapi sebelum sampai ke sini, ini masih ada reversible. Bisa diperbaiki oleh siapa? Enzim repair. Ya, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau tidak bisa diperbaiki, dia langsung ke sini, selnya akan apa? Mati, ya, mati di sini, ya, di sini kerusakan jaringan, selnya mati dan sebagainya. Jelas, ya. Nah, kalau misalnya dia lewat jalur indirect, ya, tidak langsung, dia lewat apa tadi? Betul, air, ya. Nah, ya bisa terjadi point mutation. Waktu dulu saya sudah sebutkan ada point mutation, ada gross mutation. Kalau gross mutation itu kerusakan apa? Kromosom. Kalau point mutation itu atau disebut mutasi titik itu kerusakan pada DNA. Ya. Kalau pada kromosom nggak bisa diperbaiki, ya. Kalau pada DNA masih bisa, ya, bisa, masih ada enzimnya. Nah, di sini dikatakan selection and repair, masih bisa di repair, ya. Nah, kalau tidak bisa di repair, terjadi kerusakan apa? Genetik. Silahkan di sini, ya. Nah, oke. Dan ini jangka panjang, ya.